kampus kos. Ibarat kata orang bilang kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Saya merasa bosan dengan kegiatan yang kontinu. Saya menjadi guru privat itu ketika salah satu dosen kami di ruangan meminta untuk siapa yang mau dengan perkumpulan persatuan guru privat itu sekitar tahun 2016 akhir. Nah, bicara tentang keinginan, pasti semua orang memiliki keinginan ya masing-masing. Nah, salah satu keinginan saya adalah ketika saya sudah menyelesaikan sekolah di sini, studi di sini, saya ingin mendirikan persatuan guru privat tersendiri di kampung saya. Karena apalah gunanya jika kita sukses di rantau orang, tapi kita tidak bisa mensukseskan kampung kita sendiri. Kita sebagai calon guru haruslah menjadi guru yang tauladan. Nah, harapan saya ke depannya, persatuan guru privat di Padang Sidempuan ini makin berkembang, makin maju, dan bisa melahirkan siswa-siswa yang cerdas. Berbicara tentang kepribadian, sebenarnya saya bukan dari keluarga yang terlalu kaya atau keluarga yang high class. Saya hanyalah terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang sederhana dan berkecukupan. Alasan terbesar saya menjadi guru privat ini adalah saya ketika mama saya nelpon terus bilang, "Nak, harga sawit turun." Di situ saya terenyuh, saya nggak tahu ini mama saya nyampaikannya agar saya hemat atau agar saya nggak minta duit juga nggak tahu. Tapi saya sebagai anak pertama harus berpikir dewasa. Saya mencoba untuk gimana caranya saya kuliah tapi bisa menghasilkan duit. Saya kuliah tapi bisa menghasilkan duit. Bisa menghasilkan duit. Bisa menghasilkan duit. Ketika saya menjadi guru privat itu, saya tersadar kalau nggak mudah untuk mendapatkan uang sepeser pun. Saya tersadar nggak mudah untuk mendapatkan uang sepeser pun. Nggak mudah untuk mendapatkan uang meskipun itu hanya 1.000 perak, 1.000 rupiah, 500 perak itu nggak mudah. Apa yang dirasakan orang tua kita seperti hujan-hujanan, panas-panasan, banting tulang, itu sudah saya rasakan walaupun tidak semuanya. Di sini saya hanya ingin membagikan kebahagiaan saya untuk orang tua saya. Ketika saya memiliki gaji atau menerima honor, rasanya saya ingin memberikan semua yang saya punya kepada kedua orang tua saya. Gaji awal pertama saya belikan mama saya jilbab yang walaupun hanya cuma sebatas jilbab saja, tapi dia sudah senang. Kemudian lambat laun, waktu ke waktu, saya bisa membelikan mama saya hampir setiap bulan, bahkan 2 bulan sekali baju untuk beliau. Karena dari dulu dia tidak mau memakai baju yang sangat-sangat bergaya. Namun karena perkembangan zaman seperti sekarang ini sudah banyak online, dia sering nelfon saya, "Nang, baju wirid mama itu aja, baju pesta mama itu aja." Padahal kalau dibilang dia bisa melebihi dari saya, cuman karena saya anak pertama kan, kalau kita anak pertama ibarat kita tuh berteman sama orang tua yang perempuan. Nah, gaji kedua saya belikan kaos untuk adik-adik saya. Kalau saya menerima honor itu saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri seperti uang makan, uang beli bedak, beli ini itulah, beli itu. Taulah kan perempuan, saya juga bisa berbagi dengan orang tua saya walaupun hanya membelikan baju yang harganya nggak seberapa, tapi saya sudah bahagia karena dia senang. Apalagi kemarin saya mendengar dia nelfon saya bilang, "Nang, baju yang kakak kasih udah mama pakai ke undangan." Terus kawan mama bilang, "Cantik kali bajumu, Mbak." "Iya, baru yang belikan." Walaupun itu cuma kata-kata sebentar, tapi rasanya saya merasa bahagia
bagi saya itu belum cukup untuk membalas semua jasa mereka telah membesarkan saya ke dunia ini. Sebenarnya saya itu sibuk. Aktivitas saya sangat padat, seperti mengikuti kegiatan di kampus, ke perpus, mengajar, juga kadang-kadang juga kumpul dengan organisasi UKM seni budaya di kampus, dan saya juga adalah aktivis mahasiswa kampus. Saya sibuk juga dan saya padat juga jadwalnya. Tapi saya sadar kalau seperti itu saja nongkrong, sadar kalau bokeh itu tidak enak. Kalau bokeh itu tidak mengasihkan. Kalau bokeh itu tidak mengasihkan. Karena apalagi zaman sekarang nih, lihat, khususnya kita para wanita, skincare itu bukan murah. Skincare itu mahal. Skincare itu mahal. Bedak itu mahal, parfum itu mahal. Jadi masa iya kita masih minta sama orang tua? Masa iya kita masih minta sama orang tua? Masa iya kita masih minta sama orang tua untuk kebutuhan kita sendiri? Kita yang bergaya ke orang tua yang capek nyari duitnya. Jadi buat teman-teman semuanya, khusus mahasiswa, apalah gunanya kalian di kos rebahan satu harian habis pulang kampus. Mending kita manfaatin waktu kita secara produktif, bisa cari kesibukan yang bisa menghasilkan dan tidak terlalu capek, agar kita bisa meringankan sedikit beban orang tua kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Intinya kita jadi seorang mahasiswa itu jangan seperti kupu-kupu kuliah pulang. Kita harus bisa memanfaatkan waktu yang produktif, waktu yang baik, dan carilah kesibukan yang bisa menghasilkan. Menghasilkan tidak harus dengan materi, tapi dalam bentuk karya ataupun idealisme. Saya yang sebesar 100.000, dan alhamdulillah sekarang saya per bulan itu bisa menghasilkan sekitar 3 juta ke atas. Buat teman-teman, jika ada atau ibu yang meminta kalian untuk menjadi guru privatnya, jangan langsung tanyakan honornya berapa, Bu, karena itu tidak semua bisa dinilai dengan honor. Sesuai saja, bersyukur saja dan terima aja, nggak usah honornya langsung 500.000, Bu, 300.000, nggak usah, ikhlas saja dulu. Oke teman-teman, saya Meli Dawani Siregar. Ayo teman-teman semuanya, subscribe di channel YouTube All Is Well Scholars sebanyak-banyaknya. Oke, assalamualaikum.